Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan syakirin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Sahabat muslim yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berjumpa kembali di channel Hikayat Muslim. Syukur alhamdulillah, mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, Islam serta karunia-Nya sehingga pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan dan berbagai nikmat lainnya. Pada hari ini kita akan ngaji bersama tentang bacaan zikir yang pahalanya lebih luas dari dunia dan seisinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru syatrul imani, walhamdulillah tamla'ul mizan, wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani aw tamla'u ma bainas sama'i wal ardi, was-salatu nurun was-sadaqatu burhanun was-sabru diya'un wal Qur'an hujjatun laka aw 'alaika, kullu nas yaghdu faba'i'un nafsa famu'tikuha aw mubikuha. Rawahu Muslim. Dari Abi Malik Al-Harithi Ibn Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Abi Malik ini termasuk dari orang-orang Ansar, dan dia seorang Ash'ari, artinya dari kabilah yang berasal dari Yaman. Dan kabilah Ash'ari berasal dari Yaman itu terkenal bacaan Al-Quran. Sampai-sampai Nabi SAW kalau dalam pertempuran dan di malam hari apabila melewati pasukan perang, maka Nabi selalu mengatakan, inni a'lamu aina maudi al-ash'ariyin. Aku tahu di mana letak istirahatnya pasukan dari kabilah Ash'ari. Kenapa Nabi SAW mengetahui padahal malam-malam dan tidak kelihatan? Karena kebiasaan sahabat dari kabilah Ash'ariyin kalau malam senantiasa salat malam dan mengeraskan bacaan Qur'annya, dan punya suara khusus, keindahan suara yang luar biasa kabilah Ash'ariyin. Salah satu sahabat yang dipuji karena bacaan Qur'annya adalah Abu Musa. Abu Musa itu dari Ash'ari. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, suaramu seperti suara taranumnya Daud ketika membaca Zabur. Intinya kabilah Ash'ari ini memang terkenal bacaan Qur'annya. Lah Abi Malik Al-Harith ini, dia seorang Yamani, orang Yaman, kabilahnya Ash'ari, dan dia meriwayatkan hadis dari Nabi SAW sebanyak 27 hadis yang sampai kepada kita. Dan beliau meninggal di zaman kekhilafahan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Itu biografi sedikit dari Abi Malik Al-Harith ibn Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Taib. Beliau mengatakan, aku mendengar Nabi SAW bersabda, at-tuhuru syatrul iman, bahwa bersuci itu separuh daripada
iman. Kalimat at-tuhur, kalimat bersuci, maksudnya bersuci dari apa? Tentu yang paling besar adalah membersihkan hati dari kesyirikan. Membersihkan hati dari kesyirikan. Dan juga dari dosa-dosa di bawahnya. Ataupun maknanya membersihkan badan dari hadas ataupun najis. Makanya selalunya kalimat at-tahur digandingkan dengan salat, seperti dalam hadis ini. At-tahur digandingkan dengan salat. At-tahuru syatrul iman was-salatu nurun, dan salat cahaya. Berarti yang dimaksud at-tahur di sini artinya membersihkan badan dari hadas ataupun najis, baik dengan air ataupun dengan tanah. Maksudnya tayammum. Kemudian Rasul mengatakan walhamdulillah, dan ucapan alhamdulillah tamlaul mizan, bisa memberatkan timbangan. Ada sebuah hadis yang sering kita dengar, kata Nabi SAW, kalimatani khafifatani ala lisani thaqilatani fil mizani habibatani ala rahmani subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kata Nabi SAW, dua kalimat ringan di lisan, berat dalam timbangan, dicintai Ar-Rahman, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dua kalimat ini adalah kalimat tasbih dan kalimat tahmid. Seperti di sini, walhamdulillah artinya kalimat tahmid, tamlaul mizan, memberatkan timbangan. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani ma bainas sama'i wal ardi. Dan kalimat tasbih subhanallah dan alhamdulillah bisa memenuhi antara langit dan bumi, artinya memenuhi timbangan. Dan ini menunjukkan keutamaan zikir dengan memperbanyak tasbih dan juga tahmid. Dan zikir itu ibadah yang paling ringan, tetapi besar pahalanya. Kenapa paling ringan? Karena zikir ini tidak seperti ibadah yang lain, tidak terikat waktu, tidak terikat tempat, tidak harus mengeluarkan tenaga, tidak pula harus mengeluarkan biaya. Bisa dilakukan anak kecil, bisa dilakukan orang remaja, bisa dilakukan orang dewasa, bisa dilakukan orang tua, laki-laki dan wanita. Tidak harus kemudian ditentukan oleh tempat ataupun waktu yang mengikatnya. Kapanpun zikir itu bisa dilakukan. Ibu bisa zikir sambil jalan, ibu bisa zikir sambil ke pasar, ibu bisa zikir sambil masak, ibu bisa zikir sambil tidur. Jadi zikir itu ibadah ringan sebenarnya, dan ibadah kapan saja bisa dilakukan, tetapi demikian pahalanya besar. Salah satunya adalah bisa memberatkan timbangan. Kemudian adapun tasbih dengan tahmid, bedanya apa tasbih dengan tahmid itu? Kalau tasbih itu membersihkan segala sifat-sifat yang kurang bagi Allah. Tetapi kalau tahmid menetapkan sifat-sifat yang terpuji bagi Allah. Jadi kebalikannya. Kalau tasbih
membersihkan Allah dari sifat-sifat yang mengurangi hak Allah Subhanahu wa taala. Kalau tahmid sebaliknya menetapkan sifat-sifat yang terpuji dan sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu nurun. Salat itu cahaya. Was-sadaqatu burhanun. Sedekah itu bukti. Was-sabru liyaun. Dan sabar itu cahaya yang sangat terang. Di sini ada kalimat nurun, burhanun, diyaun. Ini sebenarnya tiga kata ini semua bicara tentang cahaya. Jadi arti nur ya cahaya, burhan juga cahaya, dia juga cahaya. Lalu apa bedanya tiga cahaya ini? Kalau nur itu cahaya tetapi membawa ketenangan, itu disebut nur. Cahayanya membawa ketenangan. Tetapi kalau dia itu cahayanya membawa rasa panas, makanya cahaya matahari dengan cahaya bulan itu beda. Kalau cahaya matahari disebut dia, kalau cahaya bulan disebut nur. Dan itu sebagaimana Allah mengatakan wa ja'ala syamsa diya'an wal qamara nurun. Wal qamara nurun. Di sini Allah mengatakan wa ja'ala syamsa diya, dan Allah jadikan matahari itu cahayanya dia. Dan Allah jadikan bulan itu cahayanya nur. Apa bedanya cahaya bulan dengan matahari, Bu? Kalau cahaya bulan tidak ada rasa panas, tenang kita ini kan. Kalau berjalan di malam hari sedang bulan purnama, nyantai saja kita jalan kan, tidak perlu bawa payung untuk supaya membentengi cahaya bulan dengan kita. Yang ada kita menikmati dengan cahaya itu. Itulah sholat, cahayanya itu membawa ketenangan seperti cahaya bulan. Kalau sabar itu disebut dia, cahayanya membawa panas seperti cahaya matahari. Kalau seandainya ibu siang-siang itu ya ada matahari terik, kemudian kita berjemur, itu terasa panas. Bahkan ada orang yang tidak sanggup sehingga harus pakai payung untuk membentengi dia dan cahaya matahari. Artinya kenapa sabar itu diibaratkan cahaya matahari? Karena sabar itu perlu adanya ta'ab, harus adanya pengorbanan, susah, sedih, capek gitu ya. Makanya cahayanya seperti cahaya matahari. Tetapi kalau burhan itu hasil daripada cahaya matahari. Tidak harus kemudian kita berpanas-panasan. Seperti umpamanya kita berada di sebuah rumah tanpa ada listrik, tetapi cahaya mataharinya sampai ke rumah kita, itu disebut burhan. Itu secara bahasa ya. Tetapi di sini yang dimaksud as-salatu nurun, salat itu cahaya, maknanya apa? Salat itu cahaya yang menerangi jiwa manusia, dan dengan cahaya itu manusia tidak disesatkan dalam perjalanan dunianya. Jadi cahaya di sini maksudnya hidayah. Tidak akan tersesat kalau orang salat itu berjalan di dunia, karena ada cahaya yang menuntunnya. Dan biasanya orang yang salat itu ada cahaya di wajahnya. Dan orang yang tidak sholat itu suram biasanya wajahnya. Bukan hanya di dunia, sholat itu juga akan menerangi kuburannya.
Jadi as-salatu nur, bahwa salat itu cahaya. Maksudnya cahaya juga inda qabri, ketika dia masuk ke dalam kubur, maka kuburnya akan terang dan bercahaya. Bukan hanya itu saja as-salatu nur, cahaya di sini maksudnya juga cahaya yang bisa menerangi saat kita menyeberangi titian siratal mustaqim. Maka nanti kita akan diberikan cahaya untuk menyeberangi titian itu. Semakin banyak salat di dunia, maka semakin besar cahayanya untuk modal menyeberangi titian siratal mustaqim. Itulah yang dimaksud as-salatu nur, salat itu cahaya. Kemudian was-sadaqatu burhan, sedekah itu bukti. Sedekah itu adalah bukti keimanan. Artinya orang kalau bakhil, tidak mau bersedekah, dipertanyakan imannya, karena itu bukti masalahnya. Kayak orang ngaku-ngaku gitu ya, kan harus ada buktinya. Kalau seseorang ngaku-ngaku beriman, kalau tidak bersedekah berarti belum terbukti. Dan sedekah ini adalah amalan yang sangat agung, sampai-sampai orang yang mati ingin dihidupkan kembali hanya ingin bersedekah. Laula akhartani ila ajalin qarib la asaddaqa wa akum minas salihin. Kalaulah Allah hidupkan aku walaupun sesaat, tentu aku akan bersedekah. Kenapa demikian? Karena orang yang meninggal ketika dikubur itu kan diikuti 3 perkara. Pertama keluarganya, yang kedua hartanya, yang ketiga amalannya. Keluarganya balik ke rumahnya, kemudian hartanya jadi rebutan ahli warisnya, kemudian yang sampai ke kuburannya adalah amalannya. Makanya kenapa kemudian orang yang dikubur itu ingin hidup itu, kalau bisa semua harta yang jadi rebutan ahli waris itu disedekahkan menjadi sebuah amal, karena hanya itu yang bisa masuk ke kuburannya. Makanya Rasul mengatakan, maluka, hartamu, kata Rasul, apa yang kau makan habis, apa yang kau pakai usang, dan apa yang kau sedekahkan itulah yang akan sampai ke kuburan. Dan kalau saya buat semacam pertanyaan, ketika manusia berada di padang mahsyar, kemudian matahari didekatkan, keringat bercucuran, tentu kita ingin supaya Allah Subhanahu wa taala membuat payung antara kita dengan matahari. Mau enggak kita ini kalau seandainya kelak di padang mahsyar itu Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita payung sehingga kepala kita tidak langsung disengat matahari? Jawabannya tentu mau. Maka para ulama mengatakan kalau begitu bersedekah, karena sedekah itu adalah payung antara kita dengan matahari di padang mahsyar. Mana dalilnya? Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 kelompok yang tidak akan tersentuh sengatnya matahari, karena dia mendapatkan naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satunya rajulun tasaddaqa, seorang laki-laki yang bersedekah, dengan tangan kanannya, tangan kirinya pula tatang. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kalau ada orang yang bertanya, orang ini banyak masalah, masalahnya banyak sekali, terkadang ada masalah itu tidak tahu penyebabnya, tahu-tahu ada saja masalah itu, dan masalahnya tidak berhenti terus menerus. Kalau seandainya dikatakan kepada dia, mau enggak Allah Subhanahu wa taala selesaikan masalahmu, Allah mudahkan setiap urusanmu, Allah angkat setiap masalahmu, pasti jawabannya mau. Maka jawabannya bersedekah, karena Rasul mengatakan, sesungguhnya
innal abda fi aunillah, sesungguhnya seorang hamba itu berada pada pertolongan Allah. Maka nal abdu fi auni akhi, selama dia menolong saudaranya, artinya dengan sedekah. Jadi orang yang bersedekah itu ditolong Allah Subhanahu wa taala, sehingga setiap kesulitannya pasti akan terurai dan akan ada jalan keluarnya. Bahkan ada sebuah hadis yang bagus sekali, kata Rasul, Sana'iul ma'ruf taki masari as-su. Sana'iul ma'ruf taki masari as-su. Sana'iul ma'ruf artinya perbuatan-perbuatan yang baik, bersedekah, menolong, itu bisa taki, melindungi masari as-su. Masari as-su itu artinya setiap perkara yang Rasul sallallahu alaihi wasallam berlindung darinya. Seperti umpamanya orang meninggal karena tenggelam, orang meninggal karena terkena reruntuhan, orang yang meninggal karena jatuh dari ketinggian, ataupun meninggal su'ul khatimah. Maka orang yang suka bersedekah, baik sedekah dengan hartanya, sedekah dengan waktunya, sedekah dengan tenaganya, sedekah menolong orang lain dengan tenaganya, maka dia akan dilindungi dari kematian-kematian seperti ini. Dia tidak akan mati tenggelam, dia tidak akan mati tertimpa reruntuhan, dia tidak akan mati jatuh dari ketinggian, ataupun dia tidak akan mati dalam kondisi su'ul khatimah. Tidak akan mati dalam kondisi su'ul khatimah, buruk kematiannya. Tidak mungkin orang yang suka bersedekah itu, karena taki masari as-su. Karena sedekah itu bisa melindungi dari kematian su'ul khatimah. Kan luar biasa ya, sedekah itu luar biasa. As-sadaqatu burhan. Kemudian Rasul mengatakan was-sabru diya'un, dan sabar itu adalah diya, cahaya. Sabar itu terbagi menjadi tiga. Sering saya jelaskan. Pertama, as-sabru ala ta'ah. Yang kedua, as-sabru alal ma'siyah. Kemudian yang ketiga, as-sabru ala aqdarillah. Pertama, sabar ketika melaksanakan ketaatan. Yang kedua, sabar ketika menjauhi kemaksiatan. Yang ketiga, sabar ketika menghadapi qada dan qadar. Tingkatan yang paling tinggi sabar itu adalah as-sabru ala ta'ah, sabar ketika melaksanakan perintah. Kenapa? Sabar melaksanakan perintah lebih tinggi tingkatannya dibandingkan sabar menjauhi maksiat. Karena menjauhi maksiat itu, Bu, itu hanya sekedar meninggalkan, tidak melakukan semata-mata sudah dianggap sabar, tidak sabar di atas maksiat. Contoh begitu, ada orang kafir tidak minum khamr, orang kafir tapi tidak minum khamr. Kemudian kita katakan, kenapa kamu tidak minum khamr? Kan agamamu tidak melarang. Maka dia akan mengatakan, hendaklah, khamr ini ngerusak akal saya. Bisa enggak? Buktinya orang kafir ini bisa meninggalkan maksiat kan? Bisa meninggalkan maksiat. Umpamanya dia tidak berzina. Kenapa kamu tidak berzina? Bukankah agamamu tidak melarang? Saya takut penyakit. Artinya meninggalkan maksiat semata-mata itu bisa dilakukan siapapun, walaupun bukan karena Allah. Buktinya orang kafir bisa meninggalkan maksiat padahal bukan karena Allah, dia bisa sabar kan gitu. Tetapi melaksanakan perintah itu berat, karena harus ada pengorbanan. Pengorbanannya apa? Buktinya ibu dari rumah harus melangkah ke sini, itu kan berkorban waktu, berkorban jalan gitu ya. Duduk di sini, kemudian sholat pun harus capek-capean gitu. Kemudian zakat pun harus
mengeluarkan uang. Jadi ada pengorbanan dalam melaksanakan ketaatan itu. Tapi kalau meninggalkan kemaksiatan, diam sajalah. Nggak harus mengeluarkan sesuatu. Yang penting dia diam, tidak melaksanakan, sudah meninggalkan maksiat namanya. Tapi kalau melaksanakan ketaatan harus bergerak. Nggak bisa diam, harus bergerak dia. Makanya kenapa sabar di atas ketaatan itu lebih tinggi dibandingkan sabar meninggalkan maksiat. Karena sabar meninggalkan maksiat cukup diam saja, nggak ngapa-ngapain, ya kan? Tapi kalau sabar di dalam melaksanakan ketaatan harus ada pergerakan kita ke masjid, ke majelis ta'lim, dan begitu seterusnya. Tetapi kalau seandainya diitlakkan kalimat sabar, biasanya kalau ada orang sering di masyarakat mengatakan sabar, sabar, gitu ya. Biasanya kalimat sabar itu diitlakkan ke sabar yang ketiga. Sabar ketika menghadapi ujian, qada dan qadar. Itu biasanya kalimat sabar di masyarakat itu maksudnya di sini yang ketiga. Sabar ketika menghadapi ujian, keputusan dan takdir Allah. Orang dengan takdir Allah itu ada 4 macam, Ibu ya. Orang menghadapi takdir Allah itu ada 4 macam. Pertama, orang yang tidak sabar. Bukan hanya tidak sabar, lisannya pun menunjukkan ketidaksabarannya. Kan ada orang tuh di masyarakat itu kalau ditimpa musibah, lisannya itu ngomel terus, nyerocos terus ya. Kenapa mesti saya? Kenapa enggak si dia saja? Kenapa mesti saya? Kenapa enggak tetangga sebelah saja? Gitu ya. Kapan selesainya ini ujian untuk saya? Pokoknya mulutnya juga ngomong. Sudah tidak sabar hatinya, mulutnya pun tak dijaga. Ini yang pertama, ini seburuk-buruk orang, tasakhut dengan aqdar, tidak yakin dengan qada dan qadar. Kelompok yang kedua, dia berusaha untuk sabar, tetapi hatinya tidak redha. Hatinya itu tidak redha, kalau disentuh sedikit saja ngomong semua. Ya, jadi ada orang yang nampaknya sabar, tapi hatinya itu tidak redha ketika ditimpa musibah. Sebab kalau disenggol, semua keluar nanti omongan itu. Ada orang kayak gitu kan? Dia disabar-sabari, tapi kalau sekali ada orang curhat, dia pun keluar semua isi hatinya. Nah, ini tingkatan yang ya lebih rendah daripada yang pertama. Ya. Kemudian yang ketiga, ada orang yang betul-betul sabar dan betul-betul redha. Bukan hanya sekedar sabar, tapi juga redha. Sudahlah, memang harus diapakan, musibah ini sudah dicatat oleh Allah 500 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Mau diapakan lagi? Terpaksa harus sabar. Dan dia berusaha untuk merelakan. Ya. Ini adalah sabar yang terpuji. Tetapi yang paling terpuji lagi, kalau dia sabar, kemudian redha, kemudian dia pun mengucapkan alhamdulillah. Bukan hanya sabar, bukan hanya redha, tetapi dia mengucapkan alhamdulillah. Maksud mengucapkan alhamdulillah itu, maksudnya dia masih mengingat kebaikan-kebaikan Allah yang lainnya. Contoh seperti kisahnya Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair ini suatu ketika bermasalah dengan kedua kakinya. Salah satu kakinya itu harus diamputasi. Kalau tidak, maka akan menjalir atau virusnya itu akan masuk ke tempat lain. Maka harus diamputasi kakinya. Itu cara satu-satunya untuk menyelamatkan jiwanya. Saat diamputasi, terdengarlah kematian putranya. Terlempar dari kuda kemudian meninggal. Jadi ini 2 musibah beruntun loh. Musibah pertama kakinya harus
amputasi, musibah kedua anaknya meninggal dunia. Maka kemudian Urwah ibn Zubair mengatakan, alhamdulillah, Allahumma lakal hamdu, Allahumma lakal hamdu, segala pujian hanya milik engkau ya Allah. Kemudian orang di sekitarnya ngomong, ya Urwah, bagaimana engkau bisa mengatakan Allahumma lakal hamdu sementara kakimu bermasalah harus diamputasi dan anakmu meninggal dunia? Maka kata Urwah ibn Zubair, dia mengatakan, kenapa saya mengatakan Allahumma lakal hamdu? Karena Allah subhanahu wa ta'ala sudah memberikan 4 anggota badan pada badanku, 2 tangan dan 2 kaki. Ketika kakiku diamputasi, masih ada 3 anggota badan. Allahumma lakal hamdu. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepadaku 7 anak. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala memberikan atau mewafatkan 1 di antara 7 anakku, Allahumma lakal hamd, Allahumma lakal hamd, karena Allah masih menyisakan 6 anak bagiku. Jadi dia sabar, dia redha, dia pun masih mengucapkan alhamdulillah karena masih mensyukuri nikmat yang tersisa yang Allah berikan kepadanya. Ini kesabaran tingkat tinggi yang seperti ini. Karena biasanya yang keempat ini agak sulit nih, ya kan? Umpamanya rumah kecurian, berangkasnya digondol maling. Wah, itu langsung guling-guling, Bu. Ya, bukan hanya bantal guling saja, orangnya saya guling-guling. Ya bayangkan kan? Kayaknya kiamat. Jerit-jerit, teriak-teriak. Padahal rumahnya nggak dicuri, rumahnya masih besar, masih ada lah dia bernaung di situ. Mobilnya masih ada, tanahnya masih luas, kontrakannya masih ada, cuman yang hilang berangkas saja. Kadang-kadang sudah lupa bahwa nikmat yang lain masih ada, itu sudah lupa gitu. Itu masih terlalu besar lah contohnya. Hilang dompet banyak kan, itu aja udah kayak kiamat itu. Jadi ada orang-orang yang kadang-kadang melupakan nikmat Allah yang lainnya. Makanya tingkatan sabar yang paling tinggi tentang takdir itu yang keempat, dia bisa sabar, dia bisa redha, dia bisa memuji nikmat yang tersisa gitu. Ini luar biasa nih kalau sudah tingkatan sabar yang keempat ini. Kemudian Rasul mengatakan, wal Qur'anu hujjatun laka au alaika, dan Al-Quran itu bisa menjadi hujah bagimu atau sebaliknya bisa mencelakakan. Kemudian Rasul menutup, kullun nasi yaghdu fabai'u nafsah famu'tikuha au mubikuha, setiap manusia keluar dari rumahnya untuk menjual dirinya. Ada yang famu'tikuha, ada yang kemudian dia jual dirinya dengan ketaatan, dengan mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, beruntunglah dia. Tetapi ada juga aumubikwa, justru dia menjual dirinya dengan kemaksiatan, maka rugilah dia. Qad aflaha man tazakka wa qad khaba man dassaha. Ada orang yang beruntung, ada orang yang tidak beruntung. Makanya kenapa ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna sa'yakum lasyatta, inna sa'yakum lasyatta, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Inna sa'yakum lasyatta, sesungguhnya usaha kalian itu kan berbeda-beda. Ada yang keluar dari rumahnya dia jual dirinya untuk ketaatan, ada yang keluar rumahnya menjual diri di atas kemaksiatannya. Itulah manusia. Ya, macam-macam gitu ya. Orang keluar rumah itu kan macam-macam. Ada yang keluar rumah itu ya memang betul-betul datang ke pengajian, berarti dia jual dirinya kepada ketaatan. Ada yang keluar rumah itu memang sengaja datang ke tetangga untuk
menggelar gibah gitu ya, pengajian juga, cuman beda pengajian gibah ya, yang ngobrol tetangganya, itu kan beda. Tak sama-sama keluar dari rumah tuh. Ya. Makanya kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, barang siapa yang dia suka memberi, bertakwa, kemudian yakin dengan sorga, maka Allah mudahkan perjalanan hidupnya. Tapi siapa yang bakhil, merasa cukup, tidak yakin dengan sorga, Allah persulit jalan hidupnya. Artinya manusia itu macam-macam bentuknya di dunia ini. Famu'tikuha au mubikuha. Ada yang menyelamatkan dirinya, ada yang menghancurkan dirinya. Oleh karena itulah maka kembalilah kepada asal daripada ciptaan Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam, ini diantara penjelasan singkat dari hadis arba'in yang ke-23. Baik, kita buat tanya jawab saja, silakan. Alhamdulillah, telah kita simak bersama penjelasan dari Ustadz Abu Humairah. Semoga apa yang disampaikan beliau bermanfaat bagi kita semua. Amin. Dua kalimat yang ringan diucapkan lidah, berat dalam timbangan, dan disukai Allah Subhanahu wa taala, yaitu kalimat Subhanallah wa bihamdi, Subhanallahil azim. Maha suci Allah dan segala puji baginya. Maha suci Allah yang maha agung. Hadis riwayat Bukhari. Disebutkan dalam hadis lain, barang siapa mengucapkan Subhanallah wa bihamdi 100 kali dalam sehari, ia akan diampuni segala dosanya, sekalipun dosanya itu sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat Muslim dan Tirmidzi. Berkenaan dengan hal ini, mari kita selalu memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Tidak lupa, mari kita memperbanyak zikir di setiap waktu dan kesempatan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.